Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika dari kelas 2A Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Di video kali ini kita akan membahas bab 12 tentang kepemimpinan sekolah efektif. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama konsep kepemimpinan, kedua faktor yang memengaruhi perilaku kepemimpinan, ketiga teori kepemimpinan, keempat syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, yang kelima fungsi kepemimpinan, yang keenam kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, ketujuh kunci sukses kepemimpinan, yang kedelapan gaya kepemimpinan. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu, yang pertama pemimpin, yang kedua yang dipimpin, yang ketiga adanya proses memengaruhi, yang keempat adanya tujuan yang ingin dicapai. Seseorang bisa dikatakan menjadi pemimpin jika ia memiliki pengikut atau anggota. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu faktor yang memengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin atau keadaan kelompok. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat, faktor-faktor legal. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Yang keenam, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum atau kemajuan iptek. Lanjut yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada 5. Yang pertama teori orang terkemuka, yang kedua teori lingkungan, yang ketiga teori pribadi atau situasi, yang keempat teori interaksi dan harapan, dan yang terakhir teori humanistik. Di sini ada yang tahu nggak syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan itu apa aja? Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji seperti periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dan yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan atau stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Ke fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin yang berusaha. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, inisiatif, yang kedua, inquiry, yang ketiga, advokasi, yang keempat, conflict solving, yang kelima, decision making, yang keenam, kritik. Selanjutnya, kunci sukses kepemimpinan. Yang pertama, visi dan misi yang utuh.
yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memperdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, kedelapan memperdayakan sekolah, yang kesembilan fokus pada peserta didik, dan yang kesepuluh manajemen yang mengutamakan praktik. Materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe ini merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Dan yang kedua, gaya demokratis. Merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Dan yang ketiga, kendali bebas. Kendali bebas ini merupakan pemimpin yang memberi kekuasaan pada bawahannya. Yang keempat, tipe pseudodemokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratisme. Itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.